Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Sardita, NIM 19053077, akan menjawab pertanyaan dari UTS SPE. Yang pertama yaitu konsep-konsep pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi. Di sini, strategi merupakan proses penentuan sebuah rencana serta susunan suatu cara dalam mencapai sebuah tujuan. Lalu, strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran adalah suatu perangkat materi dan prosedur yang digunakan pembelajaran secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pendekatan. Pendekatan berarti sebuah teknik atau taktik yang dijadikan sebagai metode dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah alur atau sebuah proses yang sistematis dan teratur. Sistem ini dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materinya. Selanjutnya, teknik pembelajaran adalah sebuah cara pendidik atau guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun. Lalu, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Lalu, model pembelajaran. Model pembelajaran ini juga disebut sebuah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasi sistem belajar. Selanjutnya pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu konseptual. Pendekatan ini yaitu dengan belajar dengan situasi dunia nyata peserta didik. Lalu konstruktivisme yaitu belajar dengan kreativitas. Yang ketiga yaitu deduktif, yang berarti pendekatan belajar dengan menggunakan sebuah logika atau pemikiran. Lalu induktif. Induktif adalah pendekatan pembelajaran dengan cara belajar mengamati lalu menyimpulkan. Selanjutnya konsep. Pendekatan konsep dalam pembelajaran yaitu di sini peserta didik diharapkan menguasai materinya secara benar. Lalu proses. Pendekatan dengan proses yaitu belajar dengan menghayati hingga penyusunan suatu konsep sebagai keterampilan. Selanjutnya STM atau Sains Teknologi Masyarakat. STM bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan secara luas. Selanjutnya itu metode yang bagus untuk belajar daring. Metode yang bagus untuk pembelajaran daring menurut saya adalah metode diskusi, namun diskusinya melalui virtual. Namun sebelum diskusi dilakukan oleh pendidik dan peserta didik, di sini saya berharap pendidik juga mampu memberikan materi yang ditayangkan melalui video animasi, video pembelajaran yang berbentuk animasi, sehingga membuat peserta didik lebih bergairah dalam belajar dan membuat minat belajar peserta didik menjadi semangat dan hangat, sehingga peserta didik di sini lebih mudah untuk memahami materi walaupun belajar
jarak jauh. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, kelebihan dalam pembelajaran daring adalah menurut saya sendiri kelebihan pembelajaran daring adalah dalam segi waktu pembelajaran lebih mudah diatur dan cepat selesai. Lalu dimanapun kita berada, kita bisa sambil belajar menggunakan gadget ataupun laptop atau notebook. Jadi apabila kita memiliki pekerjaan yang lain, bisa dilakukan dengan kedua-duanya yang bisa diiringi dengan belajar. Jadi kita tidak hanya berpatokan pada satu tempat saja. Lalu kekurangan dalam pembelajaran daring adalah biasanya belajar daring ini kurang sekali sistem kontrol oleh pendidik atau dosen, sehingga saya sendiri mungkin bisa lalai terhadap tugas dan materi yang disampaikan pun juga tidak paham, sehingga kita akan lebih malas-malasan dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.